Baik. Ya, Siap, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore, dokter-dokter semua. Saya Dokter Nia dari Hemato-Onkologi Medik Rumah Sakit Kemenkes Darmais. Jadi saya ditugaskan membawakan topik hematologi siang ini. Jadi untuk pendahuluannya, jadi kita harus tahu bahwa hematologi itu terdiri dari hemas, yang artinya darah dan logos, yaitu ilmu. Nah, hematologi itu belajarnya apa aja sih gitu. Jadi kita belajar tentang darah, organ penghasil darahnya yaitu sumsum tulang dan organ-organ terkait dan juga penyakit yang terkait komponen darah. Dan di sini kita kalau di Indonesia itu kalau konsultannya namanya hematologi onkologi medik, tapi kalau Kahom itu bukan hanya belajar tentang darah, tapi juga belajar tentang kanker padat gitu. Jadi masih bergabung jadi satu. Nah ini ruang lingkupnya apa saja sih hematologi? Jadi kalau misalnya kita mau menguasai ilmu hemato, kita harus lihat dulu secara garis besar, kita harus mengenal ada yang keganasan, ada yang non keganasan. Kalau keganasan itu ada leukemia, plasma cell dyscrasia misalnya, multiple myeloma, lalu ada myeloproliferatif neoplasm, contohnya polisitemia, trombositosis esensial, lalu ada MDS, dan ada juga limfoma. Jadi limfoma itu bukan tumor padat ya, tapi dia bagian dari keganasan darah, keganasan hematolimfoid begitu. Karena sering ada eh, kesalahan mengenai limfoma begitu. Lalu untuk hematologi non keganasan apa saja? Ada talasemi, ada anemi, sebenarnya talasemi bagian dari anemi juga, cuman saya keluarkan sendiri karena banyak sekali di Indonesia. Lalu ada kelainan dari white blood cell atau kelainan leukosit, ada kelainan dari platelet atau trombosit, dan juga bone marrow failure, misalnya anemia aplastik. Lalu apalagi sih ada juga mengenai masalah hemostasis trombosis, misalnya hemofili, trombosis vena, di IC, hiperkoagulasi dan lain-lain, dan juga kita juga harus belajar ilmu mengenai transfusi darah. Jadi sebenarnya untuk hematologi saja itu sudah cukup banyak yang harus dipelajari. Nah ini kalau kita mau bicara hematologi, kita harus kembali lagi komponen darah itu apa aja. Jadi kalau misalnya kita ambil darah perifer, kita harus lihat kalau kita biarkan maka dia akan terbagi tiga komponen. Yang pertama ada namanya plasma, yang warna kuning itu yang paling banyak sebenarnya dari komponen darah. Lalu yang kedua terbanyak adalah red blood cell atau sel darah merah yang mengendap di bawah. Lalu yang di tengah-tengah itu ada namanya bavikut. Bavikut itu terdiri dari white blood cell sama platelet. Jadi sebenarnya sel darah putih sama trombosit itu sedikit sekali ya, hanya sekitar 2% dari total komponen darah. Kalau kita lihat lagi dari white blood cell atau leukosit itu di sebelah kanan terdiri dari beberapa seri. Garis besarnya ada yang granulocyte sama yang non granulocyte. Yang granulocyte itu yang kalau kita lihat di gambar yang tiga di bawah tuh yang sitoplasmanya itu ada bintik-bintiknya. Kalau yang yaitu terdiri dari basofil, neutrofil, sama eosinofil. Kalau misalnya dia yang non granulocyte itu yang sitoplasmanya jernih. Jadi di tengah-tengahnya itu di sitoplasmanya nggak ada bintik-bintiknya. Itu limfosit sama monosit. Nah, ini fungsi darah apa aja sebagai transporter nutrien dan oksigen, lalu untuk menjaga keseimbangan suhu, keseimbangan asam basa, untuk koagulasi dan juga untuk proteksi serta imunologi. Nah, ini jadi kalau kita berbicara darah tadi selain komponen darah juga kita harus mengetahui hematopoiesis. Ini saya jelaskan secara singkat saja. Jadi kita punya sel namanya stem cell. Stem cell itu nanti akan terbagi dua. Ada yang menghasilkan sel seri mieloid yang sebelah kiri, ada yang akan menghasilkan sel seri limfoid yang sebelah kanan begitu. Nah, jadi eh, maaf ada yang bocor ya. Jadi intinya dari stem cell itu nanti terbagi dua. Nah, yang kita lihat yang lebih gampang dulu yang kiri, yang sistem limfoid itu nanti yang akan menjadi si limfosit. Jadi paling gampang yang seri limfoid ya jadinya limfosit. Tapi nanti dia seiring dengan maturasi bisa jadi NK sel, ada limfosit B, limfosit T, dan juga sampai paling akhir ada sel plasma yang nanti kalau ada keganasan seputar sel plasma kita sebut salah satunya multiple myeloma gitu. Kalau yang di sisi kiri yang common myeloid progenitor, nah ini akan terpecah menjadi banyak nih. Bisa menjadi seri trombosit, bisa menjadi seri eritrosit, dan juga bisa menjadi seri mieloblast dan lain-lain yang menjadi granulosit tadi. Gitu. Jadi secara garis besar hematopoiesis itu dari stem cell terbagi dua, myeloid dan lymphoid series. Gitu.
Nah, kemudian kalau kita bahas satu-satu, komposisi darah itu apa aja? Yang pertama sel darah merah, eritrosit. Tentunya dia sebagai transporter oksigen dan nutrien, pembuangan sisa metabolisme dan karbon dioksida dari sel, dan juga distribusi panas. Eritrosit ini sendiri kalau kita lihat di gambar di bawah, ini sel darah merah, maka dia terdiri dari kompleks metaloprotein, terdiri dari gugus Hem. Hem itu isinya besi dan protoporfirin di sini yang warna keping-keping biru ini. Maaf, kursor saya lagi rusak. Dan juga globin. Rantai globin tuh yang warna-warni. Globin tuh ada globin alfa dan globin beta. Nah, kalau nanti ada kelainan pada rantai globin, itulah yang kita sebut penyakit namanya talasemi. Nah, kemudian kalau Ya, leukosit, leukosit sendiri fungsinya tentunya dokter-dokter sudah tahu untuk fagositosis, sintesis antibodi, inflamasi, dan juga sistem imun bawaan dan adaptif. Ada dua tipe, yaitu seri granulosit dan agranulosit yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian trombosit, trombosit ini walaupun kecil ya kalau kita lihat di gambar, kalau dokter bikin apusan darah tepi itu kan mostly isinya sel darah merah ya. Jadi keping-keping darah itu hanya sedikit sekali kayak bercak-bercak, tapi ternyata fungsinya banyak banget yaitu untuk hemostasis primer dan membantu juga hemostasis sekunder. Lalu untuk aktivasi dan pelepasan mediator mediator seperti ADP, tromboksan, serotonin untuk wound healing dan juga sebagai respon inflamasi. Nah, lalu satu lagi yang harus kita pelajari yang basic tadi selain hematopoiesis sama jenis-jenis sel darah, satu lagi untuk hematologi ini adalah kaskade koagulasi. Mungkin dokter-dokter saat belajar dulu udah bosan dipaparkan dengan gambar ini. Jadi ini harus diketahui secara garis besar agar nanti saat kita ketemu kelainan atau akan memberikan antikoagulan kita tahu kira-kira kerjanya di mana dan pemeriksaan hematologi apa yang harus kita mintakan begitu. Nah, ini jadi untuk mendiagnosis kelainan hematologi, tentu saja kita anamnesis. Anamnesis umumnya keluhannya ya seputar, kan dia tadi isinya HB, leukotrombo. Jadi dokter tinggal tanya, kalau pasiennya kurang HB, keluhannya apa? Yo, tentunya lemas, gampang capek gitu. Lalu kalau dia leukosit, umumnya ada keluhannya demam. Kemudian keluhan lain apa? Ingat aja, oh kalau trombosit, kalau turun apa? Tak perdarahan. Jadi dokter harus tanya ke pasiennya ada perdarahan atau enggak gitu. Lalu yang gejala umum seperti penurunan berat badan dan juga kalau misalnya dia tinggi, trombosit atau leukosit tinggi, jangan lupa ditanyakan ke arah gejala-gejala trombosis, misalnya sakit kepala, pandangan kabur, nyeri dada dan lain-lain. Lalu untuk pemeriksaan fisik, kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, tapi yang umum dicari itu kita lihat konjungtivanya pucat atau tidak, kita lihat skleranya. Kalau misalnya kuning, hati-hati kalau dia anemia, jangan anemia hemolitik kayak gitu. Lalu lihat rongga mulutnya untuk lihat kebersihannya secara umum, lalu melihat ada hipertrofi gusi atau tidak, lalu kita cari ada hepatosplenomegaly atau tidak, lalu ada limfadenopati atau tidak. Kalau yang kemudian penunjangnya ada laboratorium, nah ini labnya saya nggak tahu kayaknya kalau di puskesmas sampai hematologi dan hitung jenis ya, dok ya masih bisa ya. Kalau gambaran darah tepi kayaknya beberapa ada yang keluarin, ada yang nggak. Saya nanti mungkin bisa sharing dari dokter-dokter sekalian. Cuma kalau untuk pemeriksaan dasarnya tentunya hematologi rutin dan hitung jenis. Nah, hitung jenis ini wajib sih dok sebenarnya untuk kelainan hematologi karena kalau hanya HB leukotrombo saja kita agak sulit ya untuk mencari diagnosis gitu. Kemudian kita tentunya gambaran darah tepi, analisis HB kalau pasiennya kita temukan ada kecurigaan ke arah talasemi, lalu profil besi, hemostasis, ini PT, APTT, fibrinogen, D-dimer, sum tulang kalau kita ada kecurigaan leukemi dan pemeriksaan lain-lain sesuai kecurigaan diagnosis. Jadi sebenarnya masih banyak sekali pemeriksaan labnya, tapi yang advance kita mintakan sesuai kecurigaan kita diagnosisnya apa. Lalu untuk radiologi kita bisa mintakan juga, misalnya kita mintakan USG abdomen untuk apa? Untuk mencari ada organomegali nggak? Karena kadang-kadang kayak splenomegali itu kalau dia hanya pembesarannya hanya sedikit, tidak teraba pada pemeriksaan fisik. Jadi kita konfirmasi dengan USG abdomen. Atau juga pada pasien-pasien limfoma kita mintakan PET kalau ada PET scan atau CT scan seperti itu. Lalu histopatologi ini perlu misalnya kita mau periksa sumsum tulang, biopsi sumsum tulang ataupun biopsi kelenjar getah bening. Nah, ini kita baru masuk ke kelainan hematologi. Yang pertama seri eritrosit. Jadi kalau kelainan hematologi dokter ingat aja ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah, ini saya masukin beberapa contoh-contoh penyakit yang sering di Indonesia gitu. Nah, ini yang pertama anemia. Anemia itu dokter harus lihat definisinya. Jadi batasan cut off-nya itu beda-beda tergantung usia dan jenis kelamin ya, Dok.
Kalau laki-laki itu kalau udah dewasa, WHO pakainya cut off-nya 15 tahun. Jadi kalau di atas 15 tahun, itu kalau dokter ketemu HB-nya 11 atau 12 sebenarnya itu udah masuk anemia gitu. Untuk laki-laki. Jadi harus hati-hati. Kalau perempuan dewasa di atas 15 tahun dari WHO, cut off-nya adalah eh, di bawah 12 begitu. Nah, ini kalau selain itu, anemia itu sendiri tadi selain dari definisinya juga dibagi berdasarkan severity-nya. Jadi ada yang mild, moderate, severe. Kalau perempuan dibagi yang lagi pregnant atau non-pregnant, lagi hamil atau tidak. Cuman secara garis besar, kalau misalnya HB-nya di bawah 8, kita sudah bisa bilang pasiennya anemia yang severe. Atau kita mungkin sering sebut hari-hari anemia grafis. Kalau pregnant, dia di bawah 7, jadi lebih rendah sedikit. Karena memang pada wanita hamil kan sering ada hemodilusi gitu. Nah, ini dia kalau dokter ketemu pasien anemia, saya rasa ini yang paling sering ya di puskes ataupun di fasilitas kesehatan manapun. Jadi dokter harus lihat MCV MCH-nya. Sebenarnya kalau dokter labnya nggak ngeluarin MCV MCH, dokter bisa hitung sendiri. Yang penting dokter punya data HB, hematokrit sama hitung eritrositnya berapa. Itu seingat saya semua lab pasti ngeluarin data itu. Jadi dokter bisa lihat batasannya beda-beda. Cuma memang secara umum kita anggap mikrositik kalau misalnya MCV di bawah 80. Nah ini kalau misalnya dokter ketemu yang sisi kiri, maaf ya kursor saya lagi rusak. Bentar. Nah, ini kalau dokter ketemu yang di sisi kiri, mikrositik, MCV di bawah 80, ingat aja yang paling sering defisiensi besi di Indonesia, lalu anemia talasemi, lalu anemia penyakit kronik. Kemudian kalau dokter ketemu yang di tengah, yang normositik, yang MCV yang 80 sampai 100, nah ini baru yang lebih banyak lagi nih pilihannya. Dokter harus lihat dia ada tanda hemolitik atau tidak. Hemolitik apa aja dokter lihat, skleranya ikterik atau enggak, ada organomegali atau tidak. Kemudian ada tanda-tanda ke arah autoimun atau enggak gitu. Cari tanda-tanda itu. Kemudian kalau dia nggak ada tanda-tanda hemolitik, baru kita masuk yang kanan ini nih yang non hemolitik tapi normositik. Nah, ini ada iron deficiency, tapi ini biasanya iron deficiency yang masih tahap awal. Paling sering umumnya anemia-anemia yang normositik ini, yang non hemolitik salah satunya anemia penyakit kronik, misalnya anemia pada kanker atau anemia pada CKD ataupun anemia aplastik. Lalu yang kanan ini yang lebih jarang megaloblastik kalau dia MCV-nya di atas 100 itu biasanya karena ada defisiensi folat ataupun defisiensi vitamin B12. Atau dokter bisa temukan pada pasien-pasien yang menggunakan obat-obat rutin. Nah, kalau dokter perhatiin pasien-pasien HIV yang pakai ARV itu umumnya ada anemia. Nah, itu anemianya umumnya bentuknya makrositik gitu. Nanti jadi pemeriksaan lab apa saja yang dokter bisa mintakan ya. Ini tadi harusnya slide-nya di sebelumnya. Nah, ini kemudian anemia yang paling sering di Indonesia tadi ada talasemi. Jadi workup-nya bagaimana? Ini nanti dokter kalau mau minta slide-nya boleh-boleh aja. Eh, dokter lihat aja ini. Jadi intinya kalau dokter ketemu pasien anemia mikrositik, apalagi kalau MCH-nya, MCV MCH-nya itu rendah gitu dok, di bawah 70. Dokter harus hati-hati dia jangan-jangan talasemi karena Indonesia itu sangat banyak angka talaseminya. Bahkan di beberapa tempat tuh ada kayak namanya sabuk talasemi. Tapi sebelum dokter periksakan analisis HB, sebenarnya dokter bisa periksakan dulu profil besi serum ferritin. Karena kalau misalnya serum ferritinnya rendah, itu dokter harus koreksi dulu. Baru dokter lakukan pemeriksaan si elektroforeses HB ini. Karena kalau misalnya dia ada anemia defisiensi besi, itu kalau dokter langsung cek elektroforesis, kadang-kadang hasilnya jadi terpengaruh gitu. Nah, ini kemudian, nah tadi kan kita ngomong yang seri eritrosit yang rendah ya, anemia, talasemi. Nah, ini kalau yang tinggi, kita sebut namanya polisitemia. Kriterianya apa? Kalau misalnya tadi kan, kalau anemia, kalau laki-laki kan di bawah 13 HB-nya kalau dewasa. Nah, kalau ini dia tinggi, malah di atas 16,5 gitu. Kalau untuk perempuan di atas 16. Nah, ini dia umumnya dikaitkan dengan kelainan ada mutasi JAK2. Jadi dokter kalau seperti ini, eh, tentunya nggak mungkin ya kalau untuk di fasilitas primer diagnosisnya dirujuk saja ke dokter rumah sakit yang ada hematologinya. Cuman yang bisa dikerjakan, dokter kerjakan apa tuh namanya pemeriksaan hematologi rutin, DPL-nya dimintakan saja. Lalu dokter jangan lupa cari tanda-tanda trombosis, misalnya tanyakan ke pasien yang ada riwayat stroke atau enggak gitu. Ada riwayat sakit jantung atau tidak gitu.
Nah, ini kemudian seri leukosit kalau yang rendah kita sebut namanya leukopeni. Kalau misalnya dokter ketemu pasien leukopeni, dokter lihat apakah dia simptomatik atau asimptomatik, baru dokter bisa ikuti flowchart ini untuk melihat arahnya kemana. Cuma kalau leukopeni hati-hati, umumnya kan paling sering kan infeksi virus, jadi jangan langsung di eh, treat macam-macam. Oh, kasih obat GCSF, kasih apa? Tanyakan dulu gejala-gejala infeksi. Jangan-jangan kalau infeksi virus itu kan beberapa bisa leukopeni ya. Eh, Kayak misalnya DHF gitu. Kan bikin leukopeni juga. Jadi dokter lihat kalau dia asimptomatik nggak ada organomegali, nggak ada keluhan apa-apa, sebenarnya dokter bisa observasi dulu aja dan ulangi lagi pemeriksaan darahnya 3 sampai 4 minggu gitu. Tapi kalau dia persisten atau dia ada simptom, nah itu baru kita harus treat atau evaluasi observasi lebih dalam. Nah, ini kalau tadi yang rendah, leukopeni, sekarang yang tinggi, leukositosis. Nah, ini yang harus hati-hati. eh Kalau dokter ketemu pasien leukositosis, tidak ada tanda infeksi yang jelas, dokter harus mintakan pemeriksaan div count-nya, karena itu hitung jenisnya. Karena dokter harus lihat dia apa sih yang bikin leukositnya naik, komponen apa gitu. Nah, hati-hati, jangan-jangan ada blast di perifer. Kalau ada blast di perifer, ya berarti dia sudah indikasi ke arah leukemi gitu. Atau kadang-kadang kalau labnya itu periksanya pakai sistem cara yang otomatis pakai mesin, itu kadang-kadang blast itu di daerah perifer terbacanya oleh mesin sebagai monosit. Jadi harus hati-hati kalau dokter ketemu pasien leukositnya 50.000, tapi di count-nya hitung jenisnya monositnya tinggi banget gitu, sampai 40. Nah itu hati-hati, jangan-jangan tuh sebenarnya sel blast yang terbaca mesin sebagai monosit. Lalu dokter lihat juga limfositnya berapa gitu. Nah, ini kalau leukemi intinya ada seri mieloid, ada seri limfoid. Tadi sesuai yang eritropoiesis yang saya jelaskan di awal. Jadi ingat aja dari sistem sel punca hematopoiesis kita tuh kan terbagi dua tadi seri limfoid, seri mieloid. Nah, leukemi nanti juga terbagi atas dua itu gitu. Ada yang leukemi yang mieloid series, ada leukemi yang limfoid series. Nah, nanti baru dari tiap-tiap itu terbagi lagi ada yang akut, ada yang kronik. Jadi ada yang akut myeloid leukemi, ada yang kronik myeloid leukemi. Kalau yang limfoid juga gitu ada akut limfoblastik leukemi, ada yang kronik limfositik leukemi. Bedanya di maturasi selnya gitu. Kalau dari klinisnya umumnya kalau misalnya dokter ketemu pasien eh, leukositosis, terus habis itu HB-nya rendah, trombositnya rendah, nah itu umumnya itu bentuk leukemia akut seperti itu. Jadi entah itu AML atau itu ALL. Kalau dokter ketemu misalnya HB-nya aja yang rendah, trombositnya masih oke, terus udah gitu leukositnya tinggi, itu masih bisa bentuk yang kronik. Itu misalnya CML, apalagi kalau dokter ketemu dia ada splenomegali, atau bisa juga dia CLL gitu. Jadi dokter bisa lihat, makanya penting banget kita mintakan div count ya dok. Nanti dari tiap-tiap leukemia itu sendiri ada jenis-jenisnya lagi. Ini nanti boleh dibaca. Kemudian, nah ini limfoma. Limfoma ini sebenarnya masuk tadi yang saya bilang hematolimfoid ya. Ini saya jelaskan sedikit. Jadi hati-hati kalau dokter ketemu pasien ada pembesaran kelenjar, entah di leher, di ketiak, atau di inguinal. Hati-hati, kita sekarang kanker tuh kan makin banyak, jadi kita harus mikir kanker juga sebagai salah satu diagnosis banding gitu. Jangan sampai terlambat. Jadi dokter seperti itu mintakan biopsi. Biopsi, kalau limfoma ini sebenarnya biopsi sudah wajib, jadi nggak cukup dengan FNAB. Kita biopsi nanti untuk melihat jenis limfomanya yang mana. Jadi secara umum limfoma ada dua, non-Hodgkin dan Hodgkin. Baru nanti dari tiap-tiap jenis limfoma itu ada lagi klasifikasinya. Penting sekali dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena memang di tiap jenis limfoma ini nanti obatnya beda-beda. Nah, lalu kelainan hematologi berikutnya yang seri trombosit. Kita ini bahas dulu. Jadi kalau misalnya trombosit itu sendiri, dia itu sebenarnya sangat jarang sebagai penyakit yang sendiri gitu. Jadi umumnya dia kelainan trombosit, entah itu trombositosis atau dia trombopeni, umumnya itu dia bagian dari penyakit tertentu, penyakit. Jadi jarang sekali ada oh kelainan morfologi platelet gitu, jarang sekali itu sebenarnya. Tapi bisa, tapi jarang gitu ya. Jadi umumnya kalau dokter ketemu trombositopeni atau trombositosis tuh dia umumnya bagian dari eh,
penyakit secara yang lain gitu. Misalnya apa? Misalnya dokter ketemu trombositopeni, oh dia sebenarnya ada immune mediated, misalnya ITP, atau mungkin dia ada autoimun lain, seperti itu. Kemudian misalnya dokter ketemu dia trombositnya naik, bisa reaktif, bisa juga memang trombositosis esensial. Jadi kalau dokter ketemu kelainan di trombosit harus cari. Atau misalnya dokter ketemu trombositnya rendah, ternyata dia sebenarnya leukemia akut gitu. Jadi harus dicari juga penyakit yang lain. Ini kalau misalnya yang sering kita kalau yang rendah itu ITP, ini jadi kalau dokter ketemu pasien trombositopeni jangan khawatir, jangan buru-buru ditransfusi. Dokter pertama tanyakan dulu riwayat kelainan darah sebelumnya, kemudian ada perdarahan atau enggak itu penting sekali untuk ditanyakan karena kita pada prinsipnya untuk transfusi sendiri kan sekarang udah menganut aliran yang restriktif. Jadi kita nggak buru-buru transfusi. Tadi kalau untuk transfusi darah merah sendiri, kita sekarang itu sangat restriktif. Jadi kita nggak transfusi kalau HB pasiennya masih di atas 7. Jadi patokannya 7. Kalau dia tidak ada tanda-tanda yang mengharuskan untuk ditransfusi segera. Jadi kalau misalnya pasiennya hanya lemas, tapi nggak ada tanda-tanda ke arah dekom, atau eh, misalnya takikardinya nggak terlalu berat, nah itu kita masih hold untuk transfusi. Jadi kita sih hold dulu transfusi sambil kita cari diagnosisnya apa. Begitu juga untuk trombosit. Trombosit ini kalau misalnya di bawah 10.000 itu kita wajib berikan. Tapi kalau misalnya di bawah 20.000 nggak ada perdarahan, kita masih bisa hold untuk tidak berikan buru-buru transfusi platelet atau trombosit. Nah, ini tadi ya kalau yang tinggi itu sorry yang rendah salah satunya yang paling sering ITP. ITP obatnya steroid yang utama. Kalau yang tinggi ada namanya trombositosis. Trombositosis juga jangan buru-buru ditreat kasih obat penurun trombosit karena umumnya trombositosis ini sendiri adalah bagian dari penyakit tertentu. Jadi kita sebutnya trombositosis reaktif. Misalnya pada pasien infeksi, pasien-pasien malignansi, keganasan atau bahkan trauma atau bahkan pendarahan. Jadi kalau pasien perdarahan itu umumnya di fase awal trombositnya akan meningkat dulu sedikit sebagai bentuk kompensasi untuk penyembuhan perdarahannya itu. Nanti lama-lama ketika tubuh udah nggak bisa kompensasi lagi menghasilkan si platelet, baru dia lama-lama pelan-pelan akan turun begitu. Ini lanjut ke trombosis hemostasis. Ini yang paling sering juga ditemukan kalau di pusat-pusat rujukan ada hemofili ya. Kalau hemofili tentunya kalau yang dia hemofilinya sudah dari lahir itu pada laki-laki ya. Kalau perempuan bisa juga tapi dia sifatnya acquired ya. Kita periksanya yang pertama APTT, hati-hati kalau APTT yang memanjang, terutama kalau pada pasien anak dan ada keluhan perdarahan yang sulit berhenti. Kemudian ini yang sering juga DVT atau deep vein thrombosis atau trombosis vena dalam. Jadi kalau dokter ketemu pasien ada kaki bengkak sebelah. Nah, harus hati-hati. Dokter, kalau misalnya di fasilitas dokter nggak ada pemeriksaan D-dimer ataupun Doppler, dokter bisa masukkan ke Wells kriteria ini. Jadi masukkan aja dulu ke scoring. Kemudian ini baru nanti kita mintakan pemeriksaan D-dimer ataupun USG Doppler sesuai dengan hasil scoringnya gitu. Ini kalau emboli paru, hati-hati kalau pasiennya tiba-tiba sesek, nggak ada apa-apa, tiba-tiba sesek atau dokter ketemu ada pasien ada riwayat kanker sebelumnya, tiba-tiba ke klinik dokter atau puskesmas kok sesek mendadak, dari pemeriksaan parunya bersih, nggak ada rongki, nah harus hati-hati jangan-jangan pasiennya emboli paru. Gitu. Untuk tata laksananya di IC, kalau di IC ini seringnya pada pasien-pasien sepsis atau infeksi berat. Ini kriterianya ada yang di tabel sebelah kiri yang dari ISTH. Kapan kita terapi kalau misalnya pasiennya scoringnya di atas 5 yang kita sebut overt di IC. Jadi kalau di IC ini dia kan bisa aktif dua-duanya, komponen trombosisnya bisa aktif, komponen perdarahannya juga bisa aktif. Dokter harus lihat pasiennya lebih dominan yang mana. Intinya sih kalau di IC ini kita pertama adalah atasi penyebabnya, atasi dasar masalahnya yaitu misalnya paling sering sepsis gitu. Atau kayak misalnya di pasien obgyn ada kayak abortus, nah itu harus hati-hati juga. Nah, kemudian setelah diatasi masalahnya, baru kita lihat komponen mana yang berkurang. Jadi sifatnya sih substitusi. Kalau misalnya dokter ketemu trombositnya yang rendah, ya dokter suplementasi transfusi trombosit. Kalau dokter ketemu fibrinogennya yang turun, dokter suplementasi dengan transfusi krayo. Atau kalau misalnya dokter lihat APTT-nya sama PT-nya memanjang, ada perdarahan, dokter bisa kasih transfusi fresh frozen plasma gitu.
Jadi sebagai kesimpulannya, kelainan hematologi ini dia mencakup gangguan pada beberapa jenis sel yaitu eritrosit, leukosit, trombosit, dan sistem pembekuan. Penyebabnya sangat beragam dari genetik, infeksi, gangguan imun, hingga keganasan dan diagnosis komprehensifnya dari seperti biasa ya dok, anamnesis, PF, lab, radiologi, dan histopatologi. Dan penanganannya sangat bergantung pada jenis terapinya. Bisa dari terapi suportif juga hingga pengobatan yang spesifik seperti transfusi atau kemoterapi. Terima kasih. Mungkin untuk soalnya bisa ditampilkan ya Bu ya, yang di bank soal itu. Apa dari saya yang nampilin Bu? Ya, gimana Bu dokternya? Untuk soalnya tadi yang nampilin dari mana ya Bu ya? Langsungnya, dok. Dokter udah Oh, ada siap. sebentar, bentar. Ada saya Bu. Oke, saya email dulu ke email saya sebentar ya Bu. Saya kira tadi dari panitia. Bentar Atau ya Bu. dokter kirim ke kami biar kami bantu searching boleh juga. Sebentar. Tapi di tempat saya udah ada jawaban nih, Bu. Ketahuan dong. Oh, udah langsung Yang di bold ya. kalau yang nggak ada jawabannya ada nggak ya, Bu? Maksudnya soalnya saya dapatnya saya edit bentar. Sebentar, Ini maaf. nggak Soalnya apa-apa saya Bu, baru nggak apa-apa dapat dok kita saya tunggu. juga baru dapat tadi pagi. Bentar ya, Bu. Baik, Maaf ya, baik. Dok. Saya hapus dulu. Ya sambil nunggu dokternya edit hapus. Mungkin di puskesmas atau di klinik para dokter teman-teman ini banyak kasus kelainan darah nggak ya? Dok, mungkin bisa di-sharing, silakan di-unmute saja. Nah, tadi tuh saya sempat bertanya ke dokter dia, tapi karena tadi terputus gara-gara lanjut diskusi, mungkin dokter dia dari Puskesmas Ujung Berung Indah bisa sharing dok, ada banyak kasus kelainan darah nggak di puskesmas di sana? Gimana dok? Kalau kasus kelainan darah yang dimaksud yang tadi ya dok ya, semuanya, maksudnya ya kan demam, kita juga kan langsung periksain darah ya dok. Maksudnya 3 hari itu kan kita periksakan darah. Jadi kalau kelainan darah ringan mungkin kayak anemia, terus apa namanya trombositopeni ringan gitu, ya leukositosis itu ya cukup banyak sih dok kita temui sehari-hari. Cuman kalau Kalau yang misalnya sampai dirujuk, Kalau yang sampai dirujuk, sepertinya tidak terlalu banyak karena itu biasanya membutuhkan, biasanya kita serial ya dok, maksudnya nggak, kalau angkanya nggak terlalu eh, signifikan. signifikan sih kita biasanya apa observasi dulu ya dok, monitoring dulu gitu sambil kita eh, ya apakah perlu dirujuk atau enggaknya, mungkin gitu dok. Hmm, Ini ada ikut belajar. Oke, oke. oke. Ya, makasih ya dokter dia sharingnya. Ya, dokternya monggo sudah bisa kita diskusi. Silakan ini bentar ya, soal pertama, laki 27 tahun, mengeluhkan lekas lelah dengan riwayat gusi berdarah 1 bulan, ada bintik-bintik kemerahan di lengan dan tungkai bawah, tidak nyaman pada perut, mudah kenyang bila makan,
eh riwayat penyakit dan minum obat tidak diketahui, itu PF-nya, tanda vitalnya masih stabil, konjungtiva pucat, sklera tidak ikterik, paru jantung normal, ada splenomegali S2 dan peteki di ekstremitas superior dan inferior. Nah, pertanyaan pertama, dugaan diagnosis yang paling tepat adalah, ini tadi sistemnya gimana nih? Sharing buka kamera lalu diskusi atau gimana nih, Bu? Enaknya. Yang sebelumnya ya dengan eh, dokter Idri tadi, teman-teman langsung spontan ngechat di chat room hurufnya. Oke. Nanti baru dibahas dengan alasan-alasannya yang bisa didiskusikan. Ya silakan teman-teman, Bapak Ibu para dokter menjawab yang nomor satu yang tadi dokternya sudah bacakan di kasus yang sebelahnya. Jawabannya, bentar. Banyak yang jawab B, ada yang talasemi, ada yang C, leukemi, ada yang ada yang ini enggak, sebentar. Tapi Ada banyak yang jawab C ya, C, jawaban B, pertama adalah B, B, B. Waduh, banyak yang B nih. Oke. Mm-mm. Oke, baiklah. Saya kayaknya banyak kalau nggak B, C ya Bu ya jawabannya. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor satu pertanyaan pertama adalah jawabannya C, leukemi. Nah ini key point-nya adalah laki-laki muda. Kemudian ada gusi berdarah. Nah kalau dokter sebenarnya sih kalau kita lihat ada gusi berdarah, ada peteki, pada PF itu sebenarnya nggak usah dicek lab juga kita bisa tahu ini pasti ada kelainan di sistem hemostasisnya, yaitu biasanya hemostasis primer, yaitu trombosit gitu. Nah, kalau misalnya, kemudian kan kita lihat juga konjungtivanya pucat ya, jadi kita tahu nih pasien ada anemi. Nah, hati-hati nih kalau seperti ini, ada usia muda, ada perdarahan, kita harus curiga ke arah leukemia ya, karena kalau misalnya anemia penyakit kronik atau talasemi, itu kan dia umumnya nggak ada trombositopenia, jadi harusnya gejala-gejala perdarahan kayak misalnya gusi berdarah atau konjungtiva, sorry, ada peteki itu harusnya nggak ada gitu. Kalau talasemi umumnya gejalanya pasiennya lemas, terus perutnya membengkak karena splenomegalia besar, kemudian bisa ikterik juga karena dia ada hemolitik juga kayak gitu. Jadi jawabannya yang nomor satu C gitu. Nomor duanya mungkin ada yang mau coba jawab, tata laksana segera yang paling tepat adalah, mungkin maksudnya diagnosisnya ya, pemeriksaan berikutnya yang paling tepat apa? Yang bisa dokter lakukan di tempat dokter. Oke, saya lihat banyak yang jawab A ya, bener ya A ya. Jadi kalau kayak gini jangan langsung rujuk, jangan langsung rujuk biopsi sumsum tulang. Tentu dokter harus lakukan yang bisa dilakukan dulu di tempat dokter yaitu pemeriksaan hematologi lengkap. Simpel aja kita cari aja HB-nya berapa, leukosit berapa, trombosit berapa. Nah, ini harus hati-hati dok. Kenapa? Kalau memang kita udah curiga leukemi, itu umumnya kan tadi seperti yang saya bilang, kalau leukemia akut, itu HB sama trombositnya turun. Nah, jadi dokter kalau misalnya udah ada indikasi, misalnya, oh HB-nya 6 pasiennya ya dokter transfusi PRC dulu di tempat dokter. Atau misalnya dokter ketemu, oh trombositnya rendah sekali, cuma 5.000 ya dokter transfusi dulu. Bayangin kalau kita nggak cek dulu, asal rujuk aja, ternyata trombositnya cuma 5.000 kan bahaya perdarahan kepala di perjalanan begitu. Jadi tetap dokter periksa hematologi lengkap dulu, mintakan difkamnya juga. Terus hati-hati kalau dokter, kan ini kasusnya curiga leukemi ya. Kalau dokter ketemu, oh leukositnya tinggi banget sampai 100.000 lebih. Nah itu kan hiperleukositosis. Dokter jadi selain transfusi bisa juga pertimbangkan untuk hidrasi pasiennya sebelum dokter rujuk. Lalu kasih obat-obat pencegahan sindrom lisis tumor, misalnya allopurinol 300 miligram kayak gitu. Jadi dokter tetap cek hematologi lengkap untuk yang pertama ya dok. Untuk soal nomor tiga, alasan medis OS perlu dirujuk yang paling tepat adalah untuk pemeriksaan apa? Ini soalnya nyaru banget nih sebenarnya. Coba. Oke, ya tapi jawabannya pada bener sih. Kok pada tahu ya. Ini saya kalau misalnya misalnya saya yang jawab bisa banyak nih pilihannya karena bisa pemeriksaan sumsum tulang, bisa kemoterapi ya. Jadi itu yang nomor tiga jawabannya bisa B, bisa D ya dok. Jadi kalau memang leukemia akut kan nanti obatnya memang kemo, makanya kita rujuk. Tapi sih untuk sebelum sampai ke kemo kita rujuk karena dia perlu pemeriksaan sumsum tulang gitu ya.
Benar ya. Jadi kita sebut aspirasi sumsum tulang. Kadang-kadang kita periksa juga biopsi sumsum tulang kalau misalnya dari aspirasinya belum konklusif. Oke, yang nomor 4, alasan tersebut perujukan termasuk dalam kebutuhan yang mana nih dok? Yang A ya, I pada jago-jago ya. Ya benar ya dok. Yang nomor 1 soal 4 itu pertanyaan 4 jawabannya A ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2 pasien. Oh, ini kasus anak nih. Pasien 7 tahun mengeluhkan lekas lelah dengan riwayat jantung berdebar sejak 1 bulan terakhir. Ada perut membesar. Nah, ini udah gampang banget nih ada keywordnya. Riwayat orang tua thalassemia trait. Tuh. Kemudian pemeriksaan fisiknya, tekanan darah masih bagus, konjungtiva pucat, sklera ikterik. Nah, ini kan tadi seperti saya sebut di soal sebelumnya, sklera ikterik, splenomegali S4 nih harus hati-hati kalau anak. Anak, anemia, perut gede, apa nih dok? Nih gampang banget nih. Ya bener ya, talasemia dok. Ingat aja kalau anak ada splenomegali, mata kuning, pucet, dah dokter harus pikirin pertama talasemi dulu kalau di Indonesia ini karena memang banyak banget angka talasemi kita gitu. Soal nomor 2, tata laksana yang paling tepat pemeriksaannya apa dok? Gampang ya dok ya. Tentunya, pokoknya kalau kasus hematologi ya tentunya dokter pertama mintakan hematologi dulu itu gampang banget karena itu pemeriksaan yang paling dasar. Dokter lihat HB-nya berapa, leukositnya berapa, trombositnya berapa ya. Kemudian, nah, dokter kira-kira perlu merujuk pemeriksaannya apa nih dok untuk talasemi diagnosisnya? Kan dokter kalau bikin rujukan pastinya harus tahu nih kira-kira mau minta apa nih, kenapa dia dirujuk gitu. Untuk edukasi ke pasiennya juga. Benar ya dok ya, kalau talasemi kita rujuk untuk analisa HB ya. Kalau talasemi ingat kita nggak perlu periksa sumsum tulang, kecuali memang kita curiga ada kelainan sekunder lain. Jadi untuk talasemi, pemeriksaannya adalah untuk penegakan diagnosis adalah analisa HB. Yang pertanyaan keempat apa nih dok? Sama ya upaya diagnosis ya. Oke. Oke, jadi kalau di Indonesia sendiri paling banyak thalassemia beta ya dok ya. Alfa lebih jarang dan pemeriksaannya juga lebih susah karena dokter harus cek genetik gitu. Kalau misalnya beta dari analisa HB saja sudah cukup dan paling banyak di Indonesia itu thalassemia beta. Kadang-kadang dia ada beta HBE juga begitu kombinasi. Oh iya tadi kalau yang soal nomor 1, ada yang mau coba jawab nggak? Kira-kira nih kalau usia-usia 27 tahun, kalau dia leukemia akut itu dia tipenya yang limfoid atau yang mieloid? Ini boleh nanya nggak sih Bu? Maksudnya siapa tahu ada yang mau buka suara Boleh, boleh. atau Boleh. ngasih pendapat gitu. Biar kita interaktif. Mungkin ah, ah, dari dokter mungkin nomor 1 tadi, kira-kira kalau dapat pasien kayak gini, dokter ngarahnya ke leukemia yang mana nih dok? Tadi kan leukemia ada 2 nih, ada yang mieloid, ada yang limfoid. Lagi ingat-ingat nih. Mielo. Kan ada yang leukemia limfositik sama Heeh, ada mieloblastik yang ada. mieloblastik. Kalau yang anak-anak itu Tadi ini biasanya leukemia limfositik ya. Kalau anak-anak. iya benar benar. Tadi saya baru mau nanya ini nih kayaknya rame nih klinik Senomedika. Oke oke ya udah benar 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 dok benar Bu. Jadi kalau anak-anak kita memang paling sering leukemia jenis yang L ya yang limfoblast jadi ALL. Apalagi kalau kita ketemu ada splenomegali, ada hepatomegali, ada limfadenopati, nah itu lebih kuat mengarahnya memang ke ALL begitu. Cuma memang sekarang ya bisa juga AML pada usia muda ya bisa juga, cuma memang lebih jarang. Ini soal nomor 3, laki-laki 12 tahun, ada lebam spontan, gusi berdarah 1 bulan. Nah, ini juga nih, ditemukan bengkak pada lutut kanan, susah berhenti pada perdarahannya waktu sirkumsisi. Nah, ini kira-kira apa nih arahnya nih? Bener ya, jawabannya yang hemofilia tadi ya. Ingat kalau hemofili ini jarang sekali pada perempuan. Kalaupun perempuan dia umumnya dia sifatnya acquired. Jadi pasti ada penyakit lain yang mendasari. Misalnya dia ada autoimun atau lagi sepsis. Itu bisa ada hemofili tapi kita sebutnya acquired hemofili gitu. Jadi bukan hemofili yang bawaan. Kalau hemofili bawaan pada perempuan nggak mungkin karena dia kan
penyakitnya terkait terkait X ya. Jadi dia keluarnya di laki-laki gitu. Jadi pasti di laki-laki umumnya keluhannya itu tadi ya perdarahannya sulit berhenti dan usianya usia muda. Kemudian soal yang nomor duanya tata laksana yang paling tepat kita mintakan pemeriksaan apa nih? Iya, ini soalnya agak Betul. agak agak nyaru ya sebenarnya. Bener ya, hematologi lengkap ya. Nah, Oh, kalau kalau pertanyaannya saya tambahkan nih, setelah kita lakukan pemeriksaan hematologi lengkap, ternyata dalam batas normal. Nah, untuk diagnosis hemofili, kira-kira dokter mintakan pemeriksaan apa lagi nih? Yang awal, ada yang mau coba jawab nggak? Iya, bener ya. PT, APTT ya, bener ya. APTT terutama ya dok ya. Tadi kenapa APTT nanti harus lihat ke itu, harus lihat ke tadi pathway koagulasi. Benar. Jadi dokter kalau dokter curiga hemofili, dokter mintakan tadi pemeriksaan APTT. Boleh sekalian PT sih. Gitu. Kemudian, nah, setelah kita mintakan APTT ternyata memanjang, nah baru kita masuk ke soal nomor 3. Kita rujuk untuk pemeriksaan apa nih dok kalau untuk hemofili, untuk diagnosis pastinya. Bener ya dok ya? Kalau dia yang ternyata defisiensi faktor 8, kita sebutnya hemofili apa dok? Ada yang tahu nggak? Hemofili itu kan ada A, ada B. Nah, kalau yang defisiensi faktor 8, hemofili apa? Yang A atau ya, yang B? Tadi siapa yang jawab? Willebrand. Bukan. Oh, bukan. Yang A, ya benar. Jadi kalau defisiensi faktor 8, kita sebutnya hemofili A. Kalau defisiensi yang faktor 9, kita sebutnya hemofili B, gitu ya. Nah, tadi yang pertanyaan keempat, alasan tersebut termasuk dalam kebutuhan apa perujukannya? Yang A ya. Kayaknya jawabannya sama semua ya diagnosis ya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Udah sore. Ini laki-laki 18 tahun, lekas lelah 1 bulan, ada rasa mudah kenyang dan tidak nyaman pada perut, ada riwayat thalassemia beta. Nah, jadi ini diagnosisnya sudah tahu nih, dokter ketemu pasien thalassemia beta. Nah, jadi udah tahu. Nah, kemudian diperiksa tanda vitalnya segitu, heart rate-nya udah mulai naik 100, ada konjungtiva pucat, splenomegali S4, HB-nya 6,2 nih. Nah, ferritin 3.000. Ini tinggi sekali ferritinnya. Jadi kalau pasiennya ferritinnya tinggi itu pasti dia ada riwayat transfusi rutin ya kalau thalassemia beta ya. Gitu. Nah, kira-kira tadi nomor 1 nih jelas aneh banget pertanyaan ini. Dugaan diagnosis yang paling tepat ya udah jelas thalassemia dok ya. Gak usah dijawab lagi ya. Karena yang kan dia udah dari riwayat thalassemia, berarti dia thalassemia beta gitu yang nomor 1. Nah, berikutnya nih yang nomor 2 apa nih? Tata laksana segera yang paling tepat apa? Kalau untuk pasien ini. Dengan soal seperti ini, jadi dia udah tahu diagnosisnya, udah ketahuan HB leukotrombonya, nah dokter mintakan apa nih pada pasien ini? C, C, ada lagi yang mau jawab? C, ya. C ya, rata ya. Kira-kira kalau saya kasih preparat besi, saya salah nggak dok? Salah ya dok ya, karena sering sekali nih saya ketemu pasien anemia, langsung dapat besi nih eh dari dokter sebelumnya gitu. Jadi nggak semua anemia itu obatnya zat besi. Jadi makanya kita harus lihat. Nah, kalau dokter ragu-ragu nih, misalnya dokter, aduh HB-nya sebenarnya nggak rendah-rendah amat, jadi nggak butuh transfusi sito. Terus dokter tapi mau ngerujuk juga butuh waktu lama untuk pemeriksaan lanjutan. Dokter ragu nih, kasih dulu nggak ya suplemen besi gitu. Ini dia kan kalau dia mikrositik tadi kan kalau nggak defisiensi besi kan talasemi. Kan dua-duanya beda ya dok. Kalau talasemi umumnya kita nggak perlu koreksi besi karena malah tinggi nih ferritinnya. Sementara kalau dokter kasih besi, sorry kalau dia anemia defisiensi besi justru dokter harus kasih besi. Nah dokter bingung
mau kasih yang mana ya. Makanya kadang-kadang kan langsung dikasih besi. Tapi sebenarnya dokter bisa hitung dulu namanya ada Menzer Index, Dok. Menzer Index itu rumusnya dokter bagi aja MCV dibagi dengan eritrositnya berapa gitu. Nanti angkanya keluar. Kalau dia di bawah 13, itu umumnya dia ke arah talasemi. Jadi jangan buru-buru diterapi dengan zat besi. Tapi kalau Menzer Indexnya di atas 13, itu umumnya karena defisiensi besi. Jadi dokter mau kasih suplementasi besi udah lebih yakin gitu. Ya dok, jadi MCV dibagi dengan RBC-nya, eritrositnya berapa. Itu ya dok ya. Lalu yang pertanyaan ketiga dok, alasan medis perlu dirujuk, eh, kira-kira apa dok? Kalau yang ini. Yang C ya dok ya. Jadi kalau transfusi kayaknya di tempat kita bisa ya. Maksudnya di puskesmas atau FKTP bisa. Jadi yang kalau pada pasien ini kalau dia udah jelas thalassemia beta tentunya kita rujuknya untuk kelasi besinya ya. Karena kayaknya kelasi besi bahkan di kayak RSCM pun sering on off tuh dapatnya. Karena nggak selalu ada stoknya gitu. eh Tadi untuk nomor 4 ini apa pertanyaan keempat jawabannya? Kalau tadi kan jawabannya dari tadi upaya diagnosis terus ya. Nah, kalau yang ini apa nih? Pertanyaan keempat. Alasan rujuknya untuk kebutuhan terapi ya. Oke. Nah, dok, ini ada yang mau jawab nggak? Kalau misalnya pasien seperti ini, kira-kira dokter, ini udah ada berat badannya belum ya? Anggap misalnya berat badannya 50 kilo. Dokter mau kasih transfusinya berapa cc gitu? Ada yang ingat rumus transfusi nggak? Kalau kita kan kadang gampangnya hari-hari, ya udah deh mintain aja PRC 500 cc gitu. Nah, oh nggak bisa ya puskesmas ya? Transfusi ya dok ya? Dokter Wing. Oh iya, Eh, belum dok, belum. Sepertinya ini Oh bukan belum ya. jadi. Kalau klinik-klinik tertentu atau rumah sakit bisa kali ya dok ya? Kayaknya ya. Soalnya saya Kalau rumah beberapa kali sakit dapat bisa. udah ditransfusi gitu. Kalau rumah sakit pasti harusnya bisa sih dok. Klinik Ah, ah, juga ah. mungkin Oh klinik. kalau puskesmas, kalau yang rawat inap nggak bisa juga ya dok ya? eh Belum diatur khusus ya. Mungkin kalau Oh belum ya. dengan Jadi kalau butuh transfusi memang harus rujuk ya dok ya? sepertinya begitu dok. Oke oke. Nah, tapi kalau untuk transfusi, jadi mungkin karena nggak semuanya ngerjain transfusi, jadi kalau untuk rumus transfusi, kita untuk pasien dewasa gitu, kita cari dulu target HB-nya mau berapa. Misalnya kita paling sering pakai cut off 10. Jadi misalnya kita mau kasih targetnya 10, HB pasiennya 6,2. Kita cari dulu deltanya. Jadi delta HB 10 dikurang 6,2 kan dapat angkanya 3,8 ya, baru dokter kalikan dengan berat badannya misalnya 50 kilo gitu. Baru dokter kalikan angkanya 4 gitu. Jadi kalau pada pasien ini, kalau dokter mau pakai target HB-nya adalah 10, berarti dokter butuh sekitar 800 cc, 750 sampai 800 cc gitu. Tapi sebenarnya kalau talasemi, kita karena dia udah penyakit kronik seperti ini, kita targetnya adalah 12 HB-nya, khusus untuk talasemi ya, khusus untuk talasemi. Tapi kalau untuk kondisi lain misalnya untuk kasus-kasus adanya perdarahan atau mau tindakan 10 cukup gitu untuk target transfusinya. Jadi tadi delta HB dikali berat badan dikali 4. Oke, soal berikutnya ini kayaknya soal terakhir ya, 5. Terakhir nih, Dok. Jadi pasien perempuan 43 tahun, lekas lelah, ada gusi berdarah 1 bulan, bintik-bintik kemerahan, kemudian ada splenomegali, S2, konjungtiva pucas, sklera ikterik, kemudian HB 9,8, leukopeni, trombositopeni. Nah, ini kira-kira apa nih diagnosisnya? Ingat ada itunya, ada trombositopeninya. Tadi kalau saya bilang hati-hati kalau ada ada anemia, ada trombopeni, hati-hati penyakit apa gitu.
Oke deh. Jadi jawabannya C ya dok, hati-hati dok. Jadi kalau dokter udah ketemu bisitopeni itu hati-hati tuh leukemi gitu. Walaupun sebenarnya kalau pada talasemi, pada pasien yang dia udah splenomegali besar tuh kan ada hipersplenisme. Nah itu bisa terjadi trombositopeni juga gitu. Cuma kan ini kita lihat perempuan 43 tahun, nah ada bisitopeni, apalagi nggak ada riwayat penyakit sebelumnya. Nah kalau seperti ini umumnya dia ke arah leukemi. Kalau talasemi yang ada trombositopeni, umumnya dia splenomegalia besar banget tuh dok, bisa sampai di atas S4 gitu, karena ada hipersplenismenya. Gitu ya dok ya. Kemudian tata laksana yang paling tepat apa dok? Soal nomor ininya, pertanyaan nomor 2 pada pasien seperti ini. Susah amat kasusnya nih, leukemia, sepsis lagi. Kira-kira kalau dokter ketemu pasien begini di tempat dokter, yang dokter kerjain pertama apa nih dok? Ingat, tadi jangan lupa selalu lihat tanda vital dulu ya dok. Kira-kira kalau lihat tanda vital seperti ini, ada pasien sebenarnya yang dokter kerjain di tempat dokter apa gitu. HB-nya masih oke, 9,8. Benar ya dok, cairan dulu ya. Jadi jangan jangan lupa, jadi jangan begitu ketemu, oh ini pasien kayaknya leukemia nih, langsung pikirannya mau transfusi gitu. Enggak seperti itu. Jadi tadi seperti saya bilang, lihat tetap tanda vital. Maksudnya jangan lupa kita lihat tanda vital dulu. Kalau pasien seperti ini ya kita, walaupun ada karena leukemia, kita atasi dulu kegawatannya. Misalnya kayak gini kan ada tanda-tanda klinis shock ya, kita kasih cairan dulu. Transfusi sendiri pada pasien ini nggak butuh buru-buru, karena tadi kita pakai batasannya kan di bawah 7 ya, atau di bawah 8 kalau dia udah mulai ada ke arah dekom. Trombosit sendiri masih 67.000, kalau nggak ada perdarahan aktif, jadi kita juga nggak perlu transfusi ya dok pada pasien ini. Untuk pertanyaan nomor 3, alasan medis kira-kira dirujuk. Nah, pasiennya perlu apa nih? Pemeriksaan sum-sum tulang. Ya, sebenarnya banyak sih ya. Untuk perawatan intensif juga bisa, sumsum tulang bisa ya. Karena kan ini kayaknya sepsis ya, ke arah sepsis, demam. Jadi memang A sama B dua-duanya benar ya dok ya. Yang nomor 4, terakhir nih dok. Diagnostis. Iya, Oh dua-dua gitu. sih ya, A sama B ya dok ya. Ini yang Oh bikin gitu. soal, bikin soalnya nyarun. Oke deh. Kayaknya itu aja dok kalau hematologi soalnya yang saya dapat. Ya. Dok, maaf kalau leukosit 1.700 kenapa cuy? Nah, ini hati-hati dok. Kalau sepsis itu, kalau dokter lihat kriteria sepsis tuh bisa dua dok. Bisa leukositosis di atas 12.000, bisa juga leukopeni dok. Gitu. Jadi kalau infeksi itu dia nggak hanya leukositosis saja, hati-hati juga pada beberapa kondisi infeksi itu pasiennya justru bisa leukopeni. Malah kalau dia udah leukopeni biasanya nih, biasanya kondisinya lebih jelek gitu. Nah, satu lagi nih pada pasien-pasien leukemi, kan itu kan walaupun misalnya dokter ketemu leukositnya 2.000 atau 3.000 gitu. Leukemi itu nggak semuanya leukositosis juga. Jadi infeksi leukemi nggak semuanya leukositosis. Pada beberapa kasus itu dia leukemi bisa juga kita temukan leukositnya normal atau malah rendah leukopeni gitu. Jadi kalau misalnya pada pasien ini kemungkinan ya karena kenapa leukositnya rendah karena dia ada si komponen leukeminya kayak gitu. Nah, kenapa kalau misalnya pasien leukemi itu dia lebih rentan infeksi gitu? Sering sekali tuh sepsis pada leukemi. Karena kan dia kalau dokter lihat nih misalnya kan tadi ada hitung jenis ya dok ya. Ada basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, monosit gitu kan. Normalnya kan kita paling banyak tuh yang 50-70% tuh neutrofil. Nah, pada pasien leukemi akut biasanya yang walaupun dia leukositnya normal aja misalnya 5.000. Nah, itu tapi bukan di seri neutrofilnya, tapi yang tinggi tuh blastnya, sel mudanya. Makanya akhirnya walaupun leukositnya normal atau tinggi, itu nggak ada manfaatnya untuk pasiennya. Pasiennya tetap berada dalam kondisi imunosupresi gitu. Karena yang tinggi bukan neutrofilnya, jadi tetap neutrofilnya kalau dihitung rendah begitu dok. Makanya pasien-pasien seperti ini itu rentan, kita perlu ada di ruang isolasi, atau kita perlu jaga banget ketat kebersihan lingkungannya karena dia umumnya pada kondisi yang imunodefisiensi gitu. Oke, dari soal hemat tuh kayaknya udah sih dok, itu aja. Mungkin ada yang mau ditanya ya sebelum diakhiri ya. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Dokter Nia atas penyampaian beberapa poin penting terkait hematologi dan